Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunverno Termakase, NPM 197601669, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi kelas R03. Oke, bab 1, pendahuluan. Jadi latar belakangnya itu, perkembangan ilmu kedokteran mengalami kemajuan yang pesat, ditandai dengan ditemukannya penyakit-penyakit tropis yang belum teridentifikasi sebelumnya. Para dokter ahli terus menemukan solusi untuk mengatasi penemuan terbaru dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Kesehatan merupakan hal yang paling berharga bagi manusia, karena siapa saja rentan mengalami gangguan kesehatan. Anak sangat rentan terhadap kuman penyakit dan kepekaan terhadap gejala suatu penyakit merupakan ketakutan sendiri bagi orang tua. Orang tua merupakan orang awam terhadap dunia kesehatan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana implementasi pada sistem pakar dengan metode forward chaining untuk identifikasi atau mendiagnosa penyakit pada anak. Kemudian yang kedua itu, bagaimana cara memberikan bekal pengetahuan dan pembelajaran kepada orang tua dan khalayak ramai tentang hal yang menyangkut gejala penyakit pada anak. Kemudian kita masuk dalam poin batasan masalah. Jadi, agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, maka penulis memberi batasan pada perumusan masalah dengan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, diagnosa yang digunakan hanya pada anak-anak saja, kemudian menggunakan metode forward chaining, kemudian interaksi antara sistem dan user menggunakan pertanyaan berupa gejala yang disarankan user, di mana user akan diminta untuk memilih gejala pada setiap pertanyaan berdasarkan kondisi anak tersebut. Kemudian, output yang dihasilkan dari software yang akan dibangun adalah jenis penyakit yang rentan terjadi pada anak beserta rekomendasinya. Selanjutnya, user yang dapat melakukan konsultasi adalah user yang sebelumnya telah mendaftar terlebih dahulu. Kemudian poin tujuan dan manfaat penelitian bagi pakar, yaitu aplikasi sistem pakar ini bermanfaat sebagai alat bantu bagi dokter untuk dapat mendiagnosa pasien dengan lebih tepat dan cermat. Kemudian bagi user sendiri, aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan diagnosa awal terhadap suatu penyakit pada anak. Kita masuk pada bab 2, yaitu studi literatur. Jadi studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai jurnal yang berkaitan dengan sistem pakar, penyakit pada anak, dan metode penelitian forward chaining. Hal tersebut dilakukan untuk menambah wawasan serta mengetahui kelebihan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Tahapan penelitian untuk membuat sistem pakar diagnosa penyakit pada anak dilakukan metodologi extreme programming. Extreme programming adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak. Berikut merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada planning. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara dengan para pakar dengan mendapatkan hasil data gejala dan data penyakit. Kemudian analisis. Pada kegiatan ini, penulis membuat tabel relasi gejala dan penyakit beserta representasi pengetahuan. Kegiatan ini membantu untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu pakar. Kemudian tahap kedua itu desain. Tahap ini, semua hasil analisis kebutuhan sistem pakar didefinisikan dalam bentuk diagram UML dan CRC, sedangkan interface sistem dimodelkan dengan desain interface. Kemudian tahap ketiga itu coding. Tahap ini aplikasi akan dibuat menggunakan MIT App Inventor. Alur aplikasi dimulai dengan ditampilkannya menu pertanyaan dan pilihan gejala. Rancangan sistem dibuat tidak digunakan secara online. Kemudian testing. Tahap terakhir yang dilakukan adalah tahap testing. Tahap ini dilakukan dengan menguji coba hasil perancangan sistem yang telah dibuat dengan menggunakan pengujian black box dan pengujian fungsional. Kemudian kita masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu ada tahap planning. Tahapan planning pada XP merupakan tahapan awal dari semua proses pengembangan sistem. Kemudian ada tahap desain. Dalam mendesain aplikasi ini menggunakan pendekatan yaitu membuat diagram UML, CRC, dan desain interface. Maksudnya adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian proses desain. Kemudian ada tahap coding. Pada tahap ini penyusunan blok dilakukan. Kemudian tahap testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian program apakah sesuai dengan tugasnya. Kemudian kita masuk ke dalam bab terakhir, yaitu bab 5, yaitu kesimpulan. Dengan aplikasi ini, maka sistem pakar berbasis mobile dalam mendiagnosis penyakit anak telah selesai dibuat dengan menggunakan metode forward chaining. Aplikasi ini mengolah input pengguna dengan aturan yang ada dalam basis pengetahuan sehingga menghasilkan kesimpulan, yaitu hasil diagnosa penyakit anak.
pada aplikasi ini terdapat 9 penyakit dan 38 gejala yang didapat dari hasil wawancara dengan pakar. Kemudian itu kesimpulan berikutnya, berdasarkan hasil pengujian semua fungsi pada aplikasi ini mendapatkan hasil yang valid. Dengan adanya sistem pakar ini, maka dapat lebih cepat mendapatkan penanganan pertama pada anak jika terserang penyakit. Namun demikian tidak semuanya menggantikan peran pakar. Ini merupakan daftar pustakanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata. Burung Irian Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.